Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Ini merupakan bagian ketiga dari pembuatan ujian menggunakan Google Form. Pada langkah ketiga, saya akan berikan tutorial untuk gurunya ya, yaitu untuk membuat soal dan membuat kunci jawaban. Ya, nanti akan saya kerjakan adalah membuka email atau masuk ke Google Drive. Jadi ini adalah fungsinya. Kemarin kan di video saya sebelumnya, nanti panitia ujian online menggunakan Google Form itu membagikan soal yang dalam bentuk Google Form itu ke email kita. Maka kita bisa mengeceknya melalui email atau bisa juga masuk ke Google Drive. Itu nanti masuknya dibagikan kepada saya. Terus nanti Google Form itu kita setting sebagai kuis, terus mau diacak atau tidak, terus masukkan kunci jawabannya serta skor setiap soalnya. Jadi mungkin soal satu dengan soal yang lain skornya berbeda. Terus nanti bisa juga ganti tema atau warnanya sesuai dengan keinginan. Terus pasang kop sekolah kalau misalkan diminta oleh sekolah misalkan ya. Terus memastikan semua soal sudah tertulis dengan benar, di preview dulu ya biar nanti pas ujiannya itu bisa langsung jadi atau tidak ada masalah. Oke, pertama kita adalah mengecek email. Nah, jadi ketika nanti panitia atau yang mengurusi ujian online sudah membagikan formnya ke kita, maka kita disuruh untuk membuka email. Nanti ada email masuk yang pemberitahuannya adalah kita bisa mengedit form yang dibagikan. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah email lain dari email yang kemarin saya buat atau saya buka. Ini saya contohkan adalah email guru. Nah, nanti akan ada satu email yang isinya adalah seperti ini. Ada Bahasa Indonesia kelas 10 undangan untuk mengedit. Nah, di sini ada tulisan undangan untuk mengedit. Jadi nanti email ini yang sedang aktif ini itu bisa mengedit file atau form yang dibagikan ke ini ya. Jika dibuka atau diklik, nanti tampilannya adalah seperti ini. mulyonaspd@gmail.com telah mengundang Anda untuk mengedit formulir berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ada tulisan form apa yang bisa kita edit. Terus kalau mau mengedit silakan dibuka ini di sini ya. Diklik buka di formulir. Atau bisa juga tadi kita cek di bagian Google Drive. Jadi untuk mengecek form yang dibagikan bisa masuk ke dalam Google Drive. Nah, Google Drive silakan dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Terus di sebelah kiri nanti ada beberapa menu, ada drive saya, ada prioritas, ada drive bersama dan lain-lain. Silakan masuk ke dibagikan kepada saya. Nah, sini dibagikan kepada saya. Nanti di sini otomatis muncul ada form yang dibagikan ke saya yang baru dari panitia ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Untuk membukanya boleh klik yang ini boleh, klik yang ini juga boleh, sama saja ya. Saya klik dari yang ini saja, yang Bahasa Indonesia kelas 10, saya buka. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, kemarin kan di video saya sebelumnya sudah membuat identitas siswa ya, mulai dari judul, dari kelas, dari nomor peserta. Ini sudah jadi ya, berarti nggak perlu diedit lagi. Jadi nanti itu guru tinggal menambahkan soalnya saja. Nah, sekarang berikutnya adalah setting form menjadi quiz. Nah, ini tujuannya adalah supaya nanti di pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu muncul kunci jawabannya atau ada opsi untuk memilih kunci jawaban. Nah, caranya diklik tombol setelan atau setting yang di sebelah kanan atas di sini yang tombolnya kayak gerigi, diklik saja. Nanti ada 3 menu yaitu umum, presentasi dan kuis. Silakan masuk ke menu kuis. Kemudian di sini paling atas ada tulisan atau ada opsi untuk jadikan ini sebagai kuis. Ini digeser ke kanan ya. Jadi nanti otomatis akan ada pilihan untuk kunci jawaban. Nah, seperti itu. Terus untuk settingan-settingan yang lain, mulai dari umum dulu ya. Kumpulkan alamat email, berarti nanti kita yang panitia itu akan mendapatkan email-email dari si pengisinya. Terus batasi ke satu tanggapan, jadi maksudnya satu siswa itu hanya bisa mengisi satu kali saja dengan satu email. Nanti kalau mengulangi lagi atau mau mengerjakan lagi nggak bisa. Terus edit setelah mengirimkan, jadi nanti siswa setelah mengerjakan itu ada opsi apakah mau diperbaiki masukannya atau jawabannya, nanti ada opsinya ya. Ini untuk settingan-settingan ini terserah, mau di setting boleh, mau biarkan kayak gini saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk ujian silakan nanti mungkin bisa bisa di checklist yang ini ya, supaya nanti satu siswa hanya bisa mengisi satu kali saja. Ya, jadi nggak boleh bolak-balik ya.
Ngisinya 1 kali saja. Kalau misalkan sudah ngisi ya berarti nggak bisa ngisi lagi, nggak bisa mengerjakan lagi. Terus untuk presentasi, oh ya ini untuk acak urutan pertanyaan silakan pertanyaannya mau diacak atau tidak nanti terserah kita. Biasanya kan kalau soal ujian online itu kan soalnya diacak ya. Makanya untuk yang ini saya centang saja diacak supaya nanti pertanyaan yang ada itu akan otomatis ngacak ya, ngacak sendiri. Terus untuk kuis tadi sudah digeser, nilainya langsung muncul atau tidak. Nah, kalau ujian online biasanya tidak ya, maka diklik tombol nanti di sini. Terus responden dapat melihat, silakan ini dibuang yang atas, yang bawah, yang nomor 2, yang nilai poin terserah mau dimunculkan atau tidak. Biasanya kalau saya itu tetap dimunculkan, lalu diklik simpan. Nah, seperti itu ya. Oh ya, tadi untuk mengacak di sini di bagian presentasi, acak urutan pertanyaan, maka otomatis semua pertanyaan yang di sini, baik yang identitas siswa maupun soal-soal, otomatis akan teracak. Tapi ngacaknya adalah sesuai dengan bagiannya. Di sini kan bagian 1 dari 2. Jadi bagian 1 itu identitas. Jadi identitasnya nanti ngacak. Bisa saja nanti kelasnya di atas pertanyaannya, terus mungkin teks pesertanya di bawah sendiri, nama lengkapnya di atas, bisa saja. Karena tadi opsinya untuk bagian presentasi urutan pertanyaannya diacak ya. Jadi begitu juga untuk yang soal-soal. Makanya saya bagikan menjadi identitas sendiri, terus soal-soalnya juga sendiri. Jadi nanti sesuai dengan bagiannya. Kalau identitas ya identitas, kalau soal ya soal. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau misalkan namanya dulu yang muncul, terus nomor pesertanya di bawah, nggak masalah. Yang penting dalam satu identitas ya, jadi di dalam identitas ini. Tapi untuk soal-soalnya ya nanti sesuai dengan bagiannya sendiri. Kalau soal ya berarti bagian soal saja. Terus berikutnya adalah tinggal masukkan soal, kunci jawaban, dan skor tiap soal. Contoh saja ya, ini akan saya coba menginputkan beberapa soal. Nah, contohnya seperti ini, soal-soal sudah diketik semua, terus kemudian untuk semua soal itu wajib diisi ya, dengan cara klik tombol ini yang wajib diisi, kita geser ke kanan, otomatis nanti untuk soal-soalnya itu wajib terisi semua. Nah, ini juga sama, wajib diisi, yang lain juga sama, wajib diisi. Ini karena kalau tidak wajib diisi berarti siswa bisa melewati soal yang tadi tidak wajib diisi. Ini makanya saya setting untuk semua soal wajib diisi semua, sehingga nanti siswa wajib untuk mencentang atau mengerjakan semua soal yang ada, tidak boleh ada yang terlewati. Ini saya setting wajib semua. Terus kemudian setelah di setting wajib, sudah diketik soal dan pilihan jawabannya, kemudian di setting kunci jawaban. Ya, seperti ini di bagian soal di sini nanti setelah ditulis soal, pilihan jawabannya seperti ini. Kemudian kita tentukan pilihan jawabannya benar yang mana. Nah, caranya diklik kunci jawaban yang tombol bawah sini, diklik. Nanti muncul seperti ini tampilannya. Terus di poin ini adalah satu soal ini itu nilainya berapa. Nah, kalau misalkan ada 10 supaya dapat 100 ya berarti poinnya 100. Berarti kan 10 kalikan 10 jadinya 100. Terus kunci jawabannya yang mana tinggal dipilih A atau B atau C atau D atau E. Dikasih pilihan. Kalau yang udah warnanya hijau seperti ini ada centangnya berarti itu berarti kunci jawabannya ya. Kalau sudah diklik tombol selesai. Nah, silakan dilakukan untuk semua soal yang ada di sini. Diklik kunci jawaban, terus dipilih mana jawabannya yang benar, terus poinnya jangan lupa diisi. Kalau sudah selesai, silakan dikerjakan semuanya ya. Nah, kalau sudah selesai semua sampai soal terakhir, kemudian pastikan di sini di bagian poin total itu adalah nilai yang sempurna atau kalau misalkan benar semua dapatnya berapa? Di sini kan 100. Karena tadi di sini ada 10 nomor dan satu nomornya itu poinnya 10. Berarti 10 kalikan 10 jadinya 100. Oke, ini kunci jawaban sudah jadi. Poinnya juga sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah kita bisa mengganti tema ya. Tema itu adalah warna atau tampilan dari form ini nantinya. Nah, kalau sekarang kan posisinya adalah warnanya ungu ya. Nah, kita bisa ganti menjadi warna yang lain. Nah, untuk menggantinya di sebelah kanan atas ada tombol ini, sesuaikan tema, diklik. Nanti muncul gambar-gambar di sini, ada biru, ada hijau, ada kuning, oranye, dan lain-lain. Silakan disesuaikan saja. Mau yang warnanya apa? Mau hijau, mau kuning, mau merah ya. Untuk warna latar belakangnya juga bisa diganti.
misalkan lebih gelap seperti ini. Dan untuk gaya fontnya bisa juga diganti, mau yang bentuk dasar seperti ini, atau mau yang bentuk lucu, mau yang bentuk formal, atau yang seperti ini dekoratif ya. Tapi yang penting dibuat semudah mungkin untuk dibaca ya, yang dasar saja. Nah, seperti ini untuk ganti temanya. Terus kemudian pasang kop sekolah atau kop ujian sekolah, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi di sini di bagian atas sendiri itu ada kopnya. Biasanya kan kalau soal yang bentuknya kita mengerjakan biasa di kertas ya, nanti ada kopnya, maka kita bisa juga menambahkan di sini. Nah, caranya di bagian sesuaikan tema yang tadi sini, terus di bagian headernya pilih gambar, diklik. Terus nanti ada beberapa pilihan, mau tema kantor atau sekolah, di sini ada, tinggal dipilih saja, atau ilustrasi ataupun yang lain. Nah, kalau misalkan kita menginginkan gambar sesuai dengan kop sekolah kita, ya tinggal diunggah saja, diupload ya, diunggah. Terus cari filenya, kemudian cari kopnya. Nah, di sini sudah saya siapkan, tinggal dibuka saja, double klik, nanti otomatis akan terupload di sini. Oke, ini ya sudah jadi, sudah terupload. Terus kita bisa mengubah ukurannya, mau misalkan terlalu besar, terlalu kecil, bisa diubah, bisa diganti, bisa digeser. Kalau sudah selesai, sudah fix semua, tinggal diklik tombol selesai. Maka otomatis nanti gambar kop sekolahnya itu akan muncul di sini. Nah, ini nanti kalau siswa mengerjakan ada kopnya. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah memastikan semua soal sudah tertulis dengan benar atau di preview ya. Misalkan nanti guru sudah selesai, nanti guru suruh ngecek dulu nanti tampilannya seperti apa ya. Nah, untuk melihat tampilan silakan diklik tombol ini yang kayak gambar mata, diklik tombol pratinjau. Nanti guru suruh mengecek langsung, diklik saja maka akan terbuka sebuah form. Ini tinggal diisi saja ini. Alamat emailnya apa, berarti siswa nanti mengetikkan email, terus nama lengkapnya yang mengerjakan ya. Seperti ini, nomor pesertanya seperti ini, kelasnya kelas apa, tokennya adalah kemarin pas ganjil. Nah, seperti ini, terus klik tombol berikutnya. Nah, ini kan sudah ngacak ya, ini soal nomor 10 di atas, soal nomor 2 di nomor 2, soal nomor 6 di nomor 3, dan seterusnya. Ini sudah teracak semua untuk soal-soalnya, silakan nanti bisa disesuaikan saja mau diacak ataupun tidak. Tapi ingat, antara identitas dengan soal itu harus di bagian yang berbeda supaya nanti soalnya dan identitasnya tidak campur. Nah, di sini caranya. Di bagian 1 itu identitas siswa, terus bagian 2 adalah soalnya. Itu wajib dipisah ya. Untuk tombol bagian itu di sini yang gambar sebelah, yang gambar sama dengan ya yang ini, tinggal diklik saja nanti muncul bagian selanjutnya. Oke, seperti itu. Di preview sudah, terus settingan bagian tema sudah, kop sekolah sudah. Nah, semuanya berarti sudah selesai. Berarti tugas guru atau penyusun soal sudah selesai ya. Ini kalau misalkan gurunya yang mengerjakan atau memasukkan soal. Tapi nanti kalau misalkan panitia yang menginputkan, ya berarti semua pekerjaan yang tadi saya jelaskan itu berarti dikerjakan oleh si admin atau saksi naskahnya. Nah, seperti itu. Silakan nanti bisa disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Biasanya yang membuat itu gurunya langsung atau panitianya. Oke, untuk tutorial kali ini bagian ketiga pembuatan ujian online dengan menggunakan Google Form cukup sampai sini dulu. Terima kasih yang telah mengikuti di video saya sebelumnya mulai dari part 1, part 2, dan sekarang adalah part 3. Nanti akan saya lanjutkan di part keempat untuk membuat rekapan nilai otomatis. Jadi nanti antara siswa A dan siswa B munculnya otomatis di kolom atau sel sesuai dengan namanya ya. Nah, nanti silakan diikuti terus untuk video-video yang selanjutnya, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe untuk mendapatkan update video dari saya selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.